telah disebutkan bahwa vitamin D ini memang punya banyak nama. Ya, ada yang disebut kalsiferol, ya, nutrition sebagai nutrisi, berfungsi sebagai hormon juga, ya, sunshine vitamin tadi kita lihat ya dari vitamin D yang dari matahari yang diaktifkan oleh kulit dan sebagainya ya. Jadi dan fat soluble vitamin. Jadi banyak terkandung di lemak tubuh ya. Nah, ini dan solut ya, artinya dia memang larut dalam lemak. Nah, vitamin dengan status defisiensi paling banyak di dunia ternyata vitamin D ini ya. Ini memang ilmunya belum lama. Ini juga termasuk ilmu yang terus berkembang sampai saat ini ya. Jadi ini suatu hal yang menarik bagi kita diskusikan, baik itu dari sisi ilmu apapun ya, dari anak, dewasa maupun dari sisi metabolik, endokrin, dari bidang ortopedi, tulang. Jadi ini sangat kompleks sekali ya, dan di seluruh dunia para saintis juga sedang terus ya mempublikasikan, meneliti ya dengan hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari vitamin D ini, gitu ya. Nah, jadi preferensi tadi telah disebutkan oleh pembicara pertama Dr. Rusi ya, bahwa preferensi insufisiensi atau kurang vitamin D di seluruh dunia ini terus meningkat, termasuk di Indonesia. Bahkan dikatakan sekitar lebih dari setengah populasi dunia ya itu terjadi kekurangan vitamin D atau defisiensi ya, sangat menaskan ya. Half of world population ya, setengah populasi dunia, lebih dari setengah populasi dunia. Ya memang betul, data Indonesia juga mengatakan seperti itu ya. Termasuk pasien-pasien yang saya kelola itu yang sekitar 70% lah itu defisiensi. Ya. Ini dikatakan bahwa rata-rata kadar vitamin D orang Indonesia itu di bawah 20 nanogram per mililiter. Nah, ini kita lihat sini ya. Anak Indonesia 12 tahun itu 38,7% ya. Ini tentu datanya bervariasi ya. Tergantung populasi dan tahun yang diambilnya. Tapi gambar kasar seperti ini ya. Wanita usia subur 18 sampai 40 tahun itu 63%. Lansia di Pulau Jawa, Sumatera bahkan sampai 78,2% ya. Nah, jadi tentu angka ini bisa berbeda dalam setiap penelitian, tapi average-nya adalah cukup tinggi kejadian kekurangan vitamin D pada populasi kita ya, tidak hanya Indonesia, Asia, tapi di seluruh dunia juga seperti ini ya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa vitamin D itu berperan terhadap sistem imun. Di sini kita lihat bahwa 25-OHD itu ternyata mempunyai peran terhadap ya makrofag atau monosit dengan berbagai fungsinya ya, dan sel dendritik juga dengan berbagai fungsinya untuk maturasi T helper B cell. Nah, kalau kita bicara mengenai T helper ini limfosit ya, limfosit sel B, sel T, dan Treg atau T regulator. Jadi vitamin D, baik 25-OHD maupun 1,25-OHD dua yang aktif ini, ya setelah diaktifkan oleh ginjal, tadi kita lihat dari skema oleh materi yang sebelumnya, maka vitamin D aktif ini yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa meningkatkan sistem imun, ya, termasuk sini ya 25-OHD maupun 1,25-OH2D ya. Jadi kita lihat di sini ya, limfosit B dan T itu mempunyai peranan juga. Nah, studi yang ada juga ini terkait dengan alergi. Dari Tusinda 18 ya dikatakan ada yang hubungan antara vitamin D dan juga spontaneous urtikaria atau gatal-gatal. Gatal-gatal tidak bisa dijelaskan. Ya, ini pasien saya ada beberapa ya yang ke poliklinik itu tiba-tiba muncul pulau-pulau merah-merah ya di paha, di lipat tangan, lipat kaki dan sebagainya, dan itu tidur susah, ya aktivitas susah, aduh sangat tidak menyenangkan ya. Dia sudah ke dokter sini, dokter sana, dokter sini kasih obat alergi, nggak sembuh-sembuh juga. Ya kebetulan pas saya coba evaluasi, ya vitamin D memang kurang, kita replace dan dia membaik. Tadi kontrol pasien ya barusan ya, dan dia sangat senang sekali. Akhirnya dok saya bisa tidur nyenyak, ya ini berkurang jadinya ya, gejala-gejala merah-merah, gatal-gatal, nggak jelas kenapa. Cek alergi, paket alergi yang mahal-mahal itu semua nggak ada apa-apa. Ya jadi banyak hal-hal yang memang sulit untuk dievaluasi, tapi tidaknya mana yang tidak baik kita bisa lakukan ya. Oleh ini juga Buzani ya terhadap influenza. Ini sekali lagi terkait dengan limfosit yang kita bahas di slide saya sebelumnya ya, potential preventing and fight against influenza. Masuk ke International Journal of Molecular Science. Tahun 2012 oleh Sundaram dan Allman, ini juga terhadap influenza. Ya, jadi dia efektif terhadap viral infection. Nah, masa pandemi seperti ini kita tahu semua bahwa vitamin D masuk dalam kategori obat dan suplemen yang wajib diberikan pada pasien COVID-19 ya, untuk prevention maupun
pasien sudah confirm COVID-19 ataupun yang pasca pemulihan, recovery ya, dan itu high dose ya, dosisnya tinggi. Ya bersyukur ya, sekarang di rumah sakit saya 3 rumah sakit tidak ada pasien COVID-19 ya yang aktif. Tapi waktu bulan Juni sampai Agustus, aduh itu ya cari kamar aja susah ya, bed nggak ada dan sebagainya. Semuanya kita berikan high dose dan untuk menekan mortalitas atau tingkat kematian dari pasien, dan it works ya. Itu sesuai dengan jurnal yang ada di Amerika maupun di luar negeri, bahwa kita harus cepat naikkan vitamin D tinggi untuk pasien-pasien yang kondisinya berat, sepsis ya pasien-pasien COVID yang derajatnya moderate severe ya, ataupun pasien-pasien yang isolasi mandiri yang karantina, itu juga kita berikan vitamin D ya untuk menopang imunitasnya. Nah, Reinholz tahun 2011 juga mengatakan adanya peran dari vitamin D dan allergic disease ya, mirip-mirip ya, monoitis alergi, atopic eczema, asma, ya itu masuk kategori dari alergi dan imunologi. Ini juga oleh Justina 2015 juga melakukan hal yang sama, tapi dia penelitiannya terhadap pediatrik atau populasi anak, dan hasilnya publication masuk ke World Allergy Organization ya, hasilnya itu suplemen vitamin D itu mempunyai benefit yang baik terhadap berbagai penyakit alergi dan imunologi. Nah, ini kita lihat di sini ya, hubungan dengan vitamin D yang kurang ya dengan berbagai penyakit yang bisa dibaca di slide saya di sini. Liver failure, renal failure, intestinal malabsorption, ya, muscle pain, type 2 diabetes, hypertension, infection, allergic atau imun dan sebagainya, cancer. Jadi ternyata tubuh kita tersebar banyak VDR atau vitamin D reseptor ya di berbagai organ, yang dimana kalau memang itu ternyata kalau defisiensi atau kekurangan, maka fungsi-fungsi terutama adalah fungsi imunitas tubuh atau regulator dari limfosit T, B dan sebagainya untuk memaintain hormon itu bisa terganggu. Ya ini ilmu baru, jujur aja ilmu baru ya. Jadi kita masih belajar bersama. Tapi setidaknya pasien-pasien yang sedang cancer, ya, pasien yang dengan chronic disease, ya, pasien dengan infeksi berat seperti COVID-19 dan sepsis dan sebagainya, TBC, itu banyak sekali perubahannya setelah kita berikan vitamin D. Tentunya pada kondisi yang defisiensi ya, gitu ya. Ataupun tidak defisiensi tapi kita maintain ke optimal level. Tadi Dr. Lucy di slide-nya sudah disebutkan ya, 40, 60 nanogram per mililiter dan sebagainya, itu target kita, atau bahkan bisa lebih tinggi jika memang diperlukan pada kondisi khusus. Jadi inilah seperti ini ya. Jadi vitamin D itu sangat berperan terhadap hampir semua organ, termasuk kulit bahkan ya, dibahas ya. Nah, bagaimana mengenai fungsi metabolik? Ya, kebetulan saya dokter konsultan metabolik endokrin. Ya, ini terkait dengan tadi, ini gambar yang sama aja telah dijelaskan oleh Dr. Lucy ya, aktivasi oleh skin masuk ke liver, pada akhirnya ginjal ya, kemudian mempunyai peran-peranan terhadap berbagai imunomodulator ya, tulang, absorpsi dan sebagainya ya. Nah, fungsi metabolik ini terkait dengan berbagai organ seperti pankreas, kardiovaskuler, hati, ginjal, paru dan lain-lain ya. Nah, kalau kita bicara mengenai slide ini slide mengenai sindrom metabolik. Tadi pasien saya juga banyak ya yang sebelum saya ini materi pasien-pasien sindrom metabolik pada kontrol. Itu betul ya. Jadi pasien yang obesitas atau gemuk, ini kan lemaknya banyak. Kita lihat tadi di slide sebelumnya bahwa vitamin D banyak sekali di lemak tersimpan, ya betul. Tapi menjadi tidak efektif untuk digunakan atau seperti ya tidak bisa digunakan ya, karena banyak terjadi penekanan atau inflamasi dari sel lemak, ataupun menjadi tidak efektif ya penggunaan vitamin D-nya. Maka dari itu, memang rata-rata kalau kita cek darah pada pasien obesity atau overweight atau sindrom metabolik itu rendah semua. Ya, betul, rendah. Dan rendahnya nggak main-main ya, di bawah 10. Ada yang kemarin 7, ada yang 9, ya harusnya tinggi ya. Maka dari itu kita supply. Setelah disuplai, itu terjadi penurunan profil metabolik yang sangat baik. Tentunya juga lifestyle nggak bisa dipisahkan ya. Jangan mau instan aja pasiennya ya, mau kurus tapi vitamin D nggak mau yang lain, nggak bisa. Tetap lifestyle harus digerakkan ya, baik itu pola makannya, olahraganya, maupun dengan koreksi faktor metabolik. Termasuk salah satunya adalah vitamin D level, ya, kadar vitamin D. Nah, jadi lingkar pinggang, tensi darah, profil lab marker kolesterol, gula, asam urat, ya, dan juga ini gula. Ya, jadi ini semua terkait dengan VDR atau vitamin D reseptor, yang dimana vitamin D itu sangat berperan. Inilah dasarnya. Dasarnya di sini sebenarnya adalah resesi insulin.
atau insulin resistance sebagai dasar dari gangguan metabolik yang yang terjadi pada pasien dengan sindrom metabolik atau juga dengan pasien-pasien definisi D-nya kurang, ya, karena ini vitamin D ini sangat bekerja di berbagai multi pathway, ya, atau banyak tempat dia bekerjanya karena dari reseptor itu, ya, di livernya, di vaskuler, di pankreas, di lemak, ya, dimanapun, ya. Jadi terkait dengan seperti ini, maka tidak boleh dilewatkan untuk memonitor vitamin D dan mensuplai secara optimal jika kita menangani pasien-pasien dengan sindrom metabolik, ya. Nah, ini parameter yang sudah publish di Clinical Nutrition tahun 2018 oleh Fu et al. Ya, dengan judul Vitamin D Levels are Associated with Metabolic Syndrome in Adolescents and Young Adults, BCAM Study, dikatakan bahwa terjadi perbedaan antara pasien-pasien yang obesitas, ya, yang kekurangan vitamin D pada pasien obesity, ya dan tidak, ya, termasuk high blood pressure, peningkatan gula darah, trigliserid yang tinggi, ya, maupun rendahnya HDL. Jadi akan terjadi perburukan parameter metabolik pada pasien-pasien dengan kondisi vitamin D yang rendah. Ini datanya, ya, udah ada, ya, marker-marker untuk parameter metabolic syndrome. Nah, meta-analisis juga mengatakan sama, dari hasil meta-analisis, ya, dari tahun 2017 sampai 2000, ya, terakhir 2019 kayaknya ada baru-baru lagi, ya, cuman belum dimasukkan ke sini. Itu dikatakan suplementasi vitamin D untuk dosis antara bervariasi dari 4.000 IU per day, 5.000 IU per day, ya, ada yang 100.000 per week, ada yang 50.000 IU per every 2 weeks, ya, ini dosis kumulatif maksudnya. Maka hasil findings-nya itu mengatakan bahwa terjadi beneficial atau perbaikan dari parameter metabolik, ya, baik itu dari tensi, gula, kolesterol, liver pinggang, ya, HbA1c untuk diabetes dan sebagainya. Maka terjadi perbaikan dari resistensi insulin. Sekali lagi tentunya ini tidak bisa dipisahkan dari lifestyle, ya, lifestyle modification tetap harus dijalankan, ya. Nah, bicara mengenai pankreas itu bicara mengenai diabetes tentunya, ya. Jadi vitamin D bisa menghambat, ya, ini udah ada jurnalnya di jurnal endokrinologi, itu bisa menghambat difungsi sel beta yang progresif. Kita tahu semua bahwa penyakit diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik, ya. Tadinya obat tablet, jadi nggak bisa, jadi 2 macam, 3 macam, akhirnya pakai insulin, ya. Nah, itu kenapa? Karena dia progresif sifatnya. Kerusakan sel betanya itu adalah progresif di pankreas. Maka dari itu banyak penelitian mengatakan, oh, ternyata vitamin D bisa mencegah difungsi sel beta lebih lanjut. Dan kedua, vitamin D bisa menghambat atau memperbaiki resistensi insulin yang terjadi pada pasien dengan type 2 diabetes atau metabolic syndrome yang akan menahan lipolisis dan sebagainya. Ya, dengan adanya perbaikan mekanisme ini, maka pankreas mempunyai fungsi yang lebih baik untuk menghasilkan insulin. Pada akhirnya bisa mengontrol gula darah dengan lebih baik, ya, meningkatkan insulin sintesis, menekan faktor inflamasi seperti NO, ya, chemokines dan sebagainya yang memang faktor inflammatory, ya. Nah, seperti inilah kalau kita bicara mengenai diabetes, ya. Jadi dikatakan dari ADA, American Diabetes Association, ya, ini dikatakan bahwa suplementasi vitamin D harian untuk mencapai target 40-60 atau 50 nanogram per liter itu membantu menurunkan risiko prediabetes, ya, menjadi diabetes dan juga menurunkan komplikasi lebih lanjut. Ini datanya, ya. Kita lihat sini vitamin D-nya 50-74 as reference, ya, itu mereka melakukan penelitian seperti itu. Jadi intinya dengan pemberian suplementasi vitamin D dengan kadar optimal bisa mencegah pasien-pasien pre-diabetes menjadi diabetes. Banyak loh pasien pre-diabetes yang berobat ke poli, ya. Ya, aduh dok, saya udah pre-diabetes, ya. Aduh, takut nih, ya, papa mama saya diabetes, nanti minum obat seumur hidup, nanti ginjal saya gimana. Ya, jadi pasien pre-diabetes itu pengennya nggak jadi diabetes tentunya. Itulah tugas dokternya untuk menjaga supaya pre-diabetesnya bisa hilang, dan betul bisa. Ya, HbA1c yang di atas 5,7%, kontrol 3 bulan sudah pada di bawah 5,7 semua. Ya, tentunya sekali lagi saya katakan tidak bisa terlepas dari lifestyle modification. Ya, nah, tidak bisa dengan pola hidup sembarangan kemudian mengharapkan hasil optimal yang baik, tidak bisa. Tetap lifestyle nomor 1, kemudian baru kita maksimalkan kelainan metabolik parameter yang bagus yang bisa kita lakukan. Ya. Ini risiko diabetes tinggi diberikan 5.000 IU per hari atau placebo dibandingkan selama 6 bulan. Ya, hasilnya pemberian dengan vitamin D yang jadi optimal
itu bisa menurunkan risiko diabetes, ya, meningkatkan sensitivity insulin dan juga fungsi sel beta pankreas. Nah, ini udah ada penelitiannya masuk ke European Journal of Endocrinology tahun 2019, ya. Nah, terkait hipertensi, ini terkait dengan vaskuler, beberapa dihubungkan dengan CD4 T cell, ya. Mereka mengatakan bahwa dari jurnal ini dikatakan pemberian dosis walaupun kecil, ya, tapi ya di 4.000 IU lebih baik dibanding yang lebih kecil, itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan imunitas dan juga pencegahan hipertensi, ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini juga efek vitamin D terhadap obesitas, ya. Ini banyak sekali penelitiannya terhadap adipogenesis in vitro mengatakan bahwa pemberian vitamin D itu bisa menekan adipogenesis, ya, menekan ya storage dari adiposit, mensupresi diferensiasi dari prekursor pemicu dari adipogenesis, ya, pembentukan lemak maksudnya, ya. Jadi ini banyak penelitiannya kurang lebih sama, mirip-mirip secara molekuler, ya, intinya dikatakan bahwa vitamin D3 secara in vitro itu bisa menghambat atau menekan pembentukan lemak atau adipogenesis, ya. Nah, ini juga pada manusia intervensinya kurang lebih 7.000 IU per hari atau 50.000 IU per minggu, ya, pada pasien dengan obesitas dibandingkan dengan yang ya pada pasien obesitas, ya, antara pemberian vitamin D dengan tidak diberikan vitamin D selama 6 minggu. Outcome-nya diperiksa adalah berat badan, BMI, dan lingkar pinggang. Hasilnya memang baik, ya, lebih baik, ya. Nah, terkait dengan kardiovaskuler seperti serangan jantung, stroke, ya, peripheral vascular disease, itu maka vaskuler menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana prediktornya? Lab darah bisa melihat dari marker namanya CRP, C-reactive protein atau HSCRP, ya, high sensitive CRP. Itu merupakan suatu prediktor risiko kardiovaskular yang baik, cukup baik, ya, selain kolesterol. Jadi kalau CRP makin tinggi, high CRP makin tinggi, maka itu ya itu bisa dikorelasikan bahwa vaskularnya tidak baik dan mudah sekali terjadi serangan jantung ataupun stroke, ya, pada akhirnya. Nah, ini association between vitamin D and CRP, ya, among 24 diseases, 24 penyakit dievaluasi dan dilihat hubungannya antara vitamin D dengan CRP. Maka hubungannya dilihat, ya, beberapa signifikan, ya, sebagian besar terkait, ya, dengan vitamin D dan kadar CRP pada penyakit yang kronik, heart attack, tuh, ya, cancer, gout udah pasti lah, ya, obesity, kolesterol, thyroid problem, ya. Oh ya, ngomong thyroid, ini pasien-pasien yang tiroid, kebetulan ke saya kan banyak, ya, yang pasien tiroid, yang hipo, hiper, atau imun, ya, tiroiditis dan sebagainya, itu memang vitamin D juga nggak terlalu bagus, ya. Setelah kita koreksi, diperbaiki, durasi pengobatannya bisa lebih cepat. Itu di jurnal udah dipublish juga, ya, udah dipublish, ya, terutama pada pasien dengan Graves disease atau Hashimoto, ya, Hashimoto seumur hidup terapinya. Tapi untuk Graves itu outcome-nya lebih cepat baik, ya, Graves atau hyperthyroid atau imun itu thyroid problem. Jadi memang ini betul, ya, terkait dengan seperti ini. Diabetes juga, ya, di sininya ada asma atau chronic bronchitis, ini juga sama, ya. Ya, ini juga mengatakan bahwa as reference, ya, vitamin D yang dulu, ya. Jadi vitamin D yang rendah ini akan terjadi peningkatan risiko dari cardiovascular disease, ya. Ini mengatakan seperti itu, ya. Maka dari itu vitamin D-nya tidak boleh rendah supaya bisa mencegah kejadian dari cardiovascular disease, ya, atau penyakit kardiovaskuler. Termasuk breast cancer. Ini dalam beberapa jurnal juga mengatakan bahwa suplementasi vitamin D sampai level optimal, ya, itu akan mengurangkan risiko breast cancer sampai 80%. Nah, cukup tinggi tuh, ya, grafiknya seperti ini, ya. Jadi ini vitamin D levelnya ini sampai di atas 60 nanogram per mililiter. Maka risiko cancer dalam hal ini adalah breast cancer dari 5.000 populasi, ya, itu bisa jadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, jadi dia sekarang saat ini juga dipakai sebagai anti cancer, ya, atau pada pasien-pasien cancer yang post kemoterapi atau yang sedang menjalani kemoterapi, ya, itu kita berikan, ya. Itu teman-teman dari hematolog onkologi sudah mengetahui semua. Nah, ini dari ESMO juga termasuk salah satu organisasi yang bergerak di bidang cancer, ya, yang sering meeting, ya, bertahun melakukan meta-analisis. Dikatakan bahwa follow up selama 3-10 tahun, ya, itu dikatakan
pada pasien-pasien yang punya rentang, ya vitamin D segini ya, 21,6 sampai 54 nanogram per mililiter. Maka dari itu bisa menurunkan kejadian risiko kematian sampai 13% dikatakan ya. Jadi vitamin D yang tinggi itu memperpanjang ya life survivalnya ya. Nah, berapa sih kadar vitamin D dalam tubuh kita ya? Ini juga masih dalam banyak penelitian. Ini bisa berubah angkanya ya seiring dengan berbagai penelitian yang akan datang. Optimalnya sejauh ini kalau kita cek darah di Indonesia ya tentu dia akan mengatakan defisiensi di bawah 20 ya, 20 sampai 30 nanogram per liter itu insufficient. 30 sampai 100 sufficient ya. Toxicity potensi itu di atas 100. Tapi ini angka selalu berubah ya. Mungkin kedepannya juga Indonesia akan mengikuti perkembangan yang update dari luar negeri ya. Atau kita membuat cut off sendiri untuk populasi Asia dibandingkan dengan populasi Amerika atau Eropa yang tentu berbeda ya. Jadi sudah banyak angka yang berubah ya. Toxicity terakhir dari Amerika mengatakan sampai 300 pun masih aman ya. Jadi ini angka bisa bergeser, bisa berubah. Jadi jangan terlalu takut juga kalau pasien-pasien atau memang kita butuh pasien di atas 100 nanogram per mililiter pada kasus-kasus kondisi khusus ya. Tapi kalau mau melihat dari guideline sekarang yang ada, maka optimalnya adalah diminta antara 40 sampai 60 nanogram per mililiter. Inilah angka yang optimal ya. Nah, dari ACE atau American Association of Clinical Endocrinologists, kebetulan saya salah satunya ya di dalam, itu memang merekomendasikan daily requirement seperti ini. Ya, untuk pasien obes, 4.000 sampai 6.000 per hari, ya, upper limit 10.000. Nah, untuk pasien-pasien yang usia-usia tertentu, yang anak tentu lebih rendah, ya, 1.000 sampai 2.000 rata-rata, ya. Nah, ini sesuaikanlah dengan kondisi pasien dan usianya, tentunya ya, dan juga dimonitor tiap 3 bulan, ya, 2 atau 3 bulan sekali, 3 bulan nggak apa-apa ya. Nah, Badan POM sendiri mengatakan bahwa vitamin D 1000 IU termasuk dalam golongan suplemen. Tapi vitamin D 5000 termasuk dalam golongan obat, ya. Maka itu banyak pasien saya mau beli nggak bisa tanpa resep. Ya, nggak tahu kalau di luar ada apotek yang mau jual, tapi beberapa pasien mengatakan tidak bisa dok, saya beli ya, saya butuh resep. Nah, kemudian vitamin D memiliki kerentangan yang cukup aman, ya, sampai 10.000 IU per hari. Ya. Jadi tidak perlu takut dengan potensi toksik, ya, selama kita mengikuti acuan-acuan pagar-pagar yang ada, ya. Jadi pemberian maksimal upper limitnya kita tahu berapa, kemudian kapan harus dimonitor, berapa bulan sekali, ya, itu jangan dilewatkan supaya tidak menimbulkan potensi toksitas yang tidak kita inginkan ya pada pasien kita. Nah, ini ya ini dikatakan bahwa kalau kita berikan 400 IU per hari ya itu cenderung lama-lama ya menurun gitu ya. Kalau kemudian bisa juga kita berikan tinggi dulu sampai masuk optimal baru turunkan dosisnya ya seperti ini ya. Jadi tergantung kondisi pasien ya, apa dia harus di booster dulu dosis tinggi kemudian diturunkan atau Anda mau bertahap berikan terus sampai monitor ya atau dengan dosis yang sama. Tapi di grafik yang ini yang ada ini dengan pemberian dosis yang kecil ya, di bawah 1000 IU, itu kelihatannya tidak begitu mempunyai makna ya. Maka dari itu grafik yang warna biru ini tuh cenderungnya menurun dengan pemberian 400 IU per day. Ya. Jadi kita lihat data pasiennya ya, rata-rata ini pun pada anak jurnal ya, Italian Journal of Pediatrics ya. Nah, jadi 18 tahun. Jadi rata-rata pasien saya kalau yang dewasa itu minimal di 2.000 IU per day ya untuk maintain kadar optimal, rata-rata 2.000 sampai 6.000 ya. Nah, prinsip penggunaan terapinya itu capailah kadar optimal dengan dalam tubuh yaitu sampai 40 sampai 60. Loading dose kadang-kadang kita butuhkan 5.000 sampai 10.000 IU per hari ya selama 1 bulan, kemudian diturunkan dosis maintenance, turun setengahnya misalnya. Ya itu juga bisa. Monitoring 3-6 bulan sekali ya atau tergantung dengan kebutuhan dokter ya kapan perlu diberikan ya. Jadi untuk awal-awal kita bisa loading dose. Ya tidak perlu bisa juga dengan dosis yang sama. Misalkan saya mau kasih pasien saya 5.000 IU per day karena dasar dia baseline-nya defisiensi ya, misalkan 25 atau 20 angkanya. Nggak apa-apa. Tidak semua pasien harus di loading dose. Ya, tapi kalau ada pasien kondisi khusus misalkan kemarin ya severe COVID masuk di ICU lah itu kalau loading dose ya. Ini kejadian dengan nyawa soalnya. Jadi kita lihat pasien per pasien, ada yang kemoterapi, lemes ya dan sebagainya. Itu kita kadang-kadang perlu loading dose ya. Atau imun yang lagi flare ya. Nah, ini dari jurnal
Amerika juga, American Journal of Clinical Nutrition tahun 2007, udah cukup lama ya, tapi kita pelajari lah, ya nggak apa-apa. Dikatakan dari pasien-pasien yang diberikan vitamin D, ya itu tidak ada toksisitas sampai pemberian 30.000 IU per day di sini, ya. Kemudian juga ini no toxicity below 200 ya nanogram per mililiter. Jadi makanya itu saya bilang ini rentang toksisitas itu selalu dibahas ya, selalu dibahas. Ada berapa sih toksisitas ya? Ya sejauh ini Indonesia masih pakai yang 100 ya. Tapi beberapa lab saya lihat sudah mulai berubah tuh. Ada yang tulis 150 ya. Kalau kita lihat peraturan Amerika, mereka menggunakan yang sampai 300 ya, 300 nanogram per mililiter. Bicara mengenai ini juga cut off-nya harus diperhatikan ya, dia pakai nanomol per liter atau nanogram per mililiter karena ini cut off-nya suka berbeda ya angkanya ya. Nah, jadi sebagai take home message saya sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, definisi vitamin D dialami oleh sebagian besar penduduk dunia, termasuk di Indonesia, yang dimana kita paparan matahari cukup tinggi sebenarnya ya. Dan reseptornya, sekali lagi, VDR atau vitamin D reseptor itu tersebar di seluruh sel tubuh, ya, baik itu dari kulit sampai paling dalam, tulang, ya, organ-organ metabolik, ya, vaskuler, pembuluh darah, pankreas, ginjal dan sebagainya. Jadi liver itu jadi tersebar, ya, dan menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D itu justru mempunyai banyak benefit. Nah, kadar optimalnya di range-nya antara 40 sampai 60 nanogram per mililiter, ya, Anda bisa periksa sendiri. Saya kemarin baru cek ya, saya kayaknya 70-an kalau nggak salah ya, saya di angka 70 vitamin D saya. Nah, kemudian direkomendasikan dosisnya adalah antara 5.000 sampai 10.000 IU per hari untuk dewasa. Ya, tentunya untuk anak beda lagi ya. Ini saya bicara untuk dewasa. Recommended dose-nya adalah 5.000 sampai 10.000 IU per day, sampai mencapai kadar optimal, kemudian Anda bisa turunkan. Misalkan setengah dosisnya, ya 2.000, 3.000 per hari. Sambil monitoring sekitar 3 sampai 6 bulan sekali cek vitamin D Anda. Ya, supaya kita bisa tahu nih udah optimal belum. Karena angka itu bisa fluktuatif ya, bisa turun, ya naik jarang sih, seringnya turun ya. Ya, jadi saya rasa itu slide saya. Terima kasih perhatiannya.